kemudian buka ya ini labia minora kanan dulu sampai anus. Kemudian setelah itu kita periksa dulu ibu, tarik nafas ya guys ya, periksa dalam ya, nilai dulu dinding vaginanya ada sistoto rektoto atau tidak, kaku atau tidak, ada benjolan atau tidak. Kemudian kita temukan porsionya, bagaimana penipisan serviksnya sudah menipis apa belum, sudah pembukaannya sudah lengkap atau belum. Kalau pembukaan sudah lengkap berarti sudah tidak ada porsio yang tersisa ya. Oke, nah kita kalau misalnya seperti ini, ini sudah ada, nggak ada lagi porsio yang tersisa, artinya pembukaan sudah lengkap. Kemudian setelah itu baru kita menilai presentasinya apa. Yang di bawah itu apa? Kepala. Penunjuknya apa? Ubun-ubun kecil. Di mana biasanya? Di ubun-ubun kecil. Karena dia begini ya. Nah, berarti ubun-ubun kecilnya di sini biasanya miring, kalau nggak sini, di sini. Ya, masih miring ya. Kemudian setelah itu ubun-ubun kecil di kiri depan. Kemudian setelah itu ketubannya sudah pecah atau belum ya. Kemudian penurunan kepalanya dia di hot berapa ya. Hasilnya dia sudah lengkap. Kemudian ketubannya belum pecah ya, penurunan di hot 3 misalnya kayak gitu ya. Kita keluarkan, nggak keluarkan ya, kita tahan, kemudian kita ambil tahan, selipin di cara ini, kemudian balik, di sininya pindah ke abdomen. Nah, saat relaksasi, saat kontraksi mereda, kita torehkan, biasanya ada kerasa yang robek, jaringan robek. Nah, kemudian kalau sudah, kita balik lagi, keluarkan ini, biarkan tangan kanan di dalam untuk menilai warna air ketuban dan apakah ada bagian kecil yang ikut turun ya. Air ketuban warnanya jernih, sambil tangan kita itu melebarkan selaput ketuban, menilai air ketubannya itu tidak jernih dan tidak ada bagian kecil yang ikut turun. Maksudnya bagian kecil yang ikut turun itu apa? Pusat, jari-jari bayi ya, jari kaki ya, jari tangan ya, kakinya di sana, jari tangan kayak gini misalnya, itu tuh nggak boleh ya. Kemudian setelah itu kita keluarkan. Setelah itu habis itu apa? Bersih PD, celup DGG sudah, celup. Nah, masukkan ke bawah klorin. Taruh aja di sini dulu, jangan langsung direndam ya. Ini Bu Bidan biar cantik duduknya kayak gini. Nah, ya. Nah, celup. Ya, itu namanya manner namanya. Ya, jadi sebelum dibalik kita diusap-usap dulu ininya, kemudian direndam dalam keadaan terbalik. Ya. Kemudian kita melakukan pemeriksaan JJ. Akron, Bu diperiksa ya Bu ya. Jangan lupa tangannya memegang nadu. Misalnya ini dibuka ya. Oke, kita hitung 1 menit penuh 135. Bayinya sehat. Kemudian setelah itu kasih tahu ya. Siap ibu, siap keluarga. Ibu salinannya sudah mau disalin, bayinya sehat, bapaknya sudah lengkap. Jadi nanti ibu diperbolehkan meneran saat saya pimpin meneran. Caranya meneran, nanti ibu tangannya memeluk kakinya, diangkat di pergelangan kaki sini, tarik ke arah dada ibu, kemudian ibu menunduk, kemudian ibu meneran saat ada kontraksi. Kalau tidak ada kontraksi, ibu istirahat, tarik nafas, boleh minum. Bapaknya boleh kasih minum ya, bapaknya nanti kalau pas ya Pak ya. Kalau pas misalnya ibunya butuh minum, butuh asupan nutrisi, silahkan dipenuhi nutrisinya. Kemudian ibu menerannya kekuatannya di bokong.
seperti itu, seperti buang air besar dan kesulitan. Jangan di leher. Kalau di leher susah. Ya, gitu. Sudah mengerti Ibu? Kemudian Ibu juga dianjurkan untuk banyak berzikir, kemudian mengingat Allah, ya. Kita minta kekuatan dan pertolongan sama Allah. Bapak juga dibantu ya Pak ya, dibacakan bacaan Al-Qur'annya, zikirnya, ya Pak ya. Al-Kafiyah aja. Nah, itu ya. Oke. Kemudian setelah itu siap Ibu dan beritahu Ibu Bapak. Kemudian apa lagi? Bantu persalinan. Bantu persalinan. Ya. Kemudian setelah itu kita Siap persalinan. pasang handuk. Angkat satu peti. Biasanya gitu ya. Nah, ini lipat segitiga ya anak sayang ya, lipat segitiga karena ujung segitiganya mau dipakai. Masukinnya biar nggak kena tangan. Yuk angkat bokong. Nah, udah taruh. Biar nggak kena tangan ya. Kemudian buka bak instrumen. Ini sebenarnya kalau misalnya dia di sini, kita dekatkan di sini karena ini sudah dekat, nggak apa-apa. Berarti kita nggak perlu taruh di sini, ya. Kemudian pakai sarung tangan lagi. Habisin nih lindungi kepala. Dengan kepala. Ya. Kemudian setelah itu masuk pimpin beneran. Iya. Ambil dicek isi takutnya apa? Ya betul. Iya Bu. Ya. Nah, ini kita pimpinnya dengan cara kita menahan. Ini kan sebenarnya nggak selebar ini ya. Iya. Ini ada aginanya ya. Iya, Bu. Ada labianya. Nah, ini tangannya di bawah ini, bawah segitiga ini. Kemudian menahan perineum. Di perineumnya ini nih yang nggak ada ini. Kemudian tangan kirinya melindungi puncak kepala. Ada kontraksi, ayo Bu, naren Bu, ayo. Ya. Lagi, sambung lagi. Iya. Oke, istirahat dulu. Kalau hilang istirahat dulu. Iya. Yuk muncul lagi ya, ayo pinter. Iya, pinter Ibu. Lagi. Oke, stop. Ya, stop. Ya, ini kalau udah lahir ini berarti sudah lahir kepala. Iya. Berhenti dulu narannya. Kemudian kita ngapain? Cek tali pusat. Tangannya nggak ini satu ini. Oh, nggak ada nih, sebelah sini nggak ada. Oke. Kalau ada kita kendorin. Kalau dua potong aja. Iya. Kemudian setelah itu tunggu putar paksi 2. Oke. Setelah itu kita lakukan di parietal, arahkan ke bawah, mengalihkan bawah atas dan ke bawah, mengalihkan bawah belakang. Kemudian sangga sini, susu. Ini mak perucut nih biasanya, nggak slow motion kayak gini nih ya. Oke, ya langsung kita jepit. Kemudian kita langsung penilaian arahkan bayi lebih rendah kepalanya daripada kaki untuk memfasilitasi oksigen mengalir ke otak supaya membantu pernapasan spontan bayi, ya. Langsung lakukan penilaian spontan. Lihat dulu jam berapa, set. Oh, jam 9, jam 9.35. Jenis kelamin set, laki-laki. Kemudian kita nilai bayi menangis spontan atau tidak, tonus ototnya baik atau tidak. Penilaian awal adalah cukup bulan. Kemudian bercampur mekonium atau tidak awalnya, ya kan? Nah, kemudian kalau setelah lahir kita lihat menangis kuat dan tonus otot, ya. Bayi lahir pukul 9.45, jenis kelamin laki-laki, menangis kuat, menangis spontan, tonus ototnya kuat. Taruh di atas perut. Kemudian lakukan keringkan bayi. Mulai dari kepala. Oke. Kepala. Kemudian bagian punggung. Kemudian sentil. Betul. Kemudian kemudian sentil. Apa sih tadi kebetulan Kemudian ganti.
Hah? Ganti. Bener kan? Iya, Bu. Bising, apa namanya, deg-degan, takut ada yang salah kan. Ganti. Apalagi kita besok kan. Kita yang lebih deg-degan. Ibu deg-degan ngajarin, kita lebih deg-degan, Bu. Ganti kain. Oke. Itu loh. Maunya buat tripod. Ya, tutup Tapi ya. Kamu buat tripod ya? Ditutup ya. Nah, kayak gini. Ini boleh masukin ke kresek. Ya iya. Misalnya sudah ada kresek yang disiapkan tadi pasti sudah disiapkan. Kreseknya sudah dalam kondisi terbuka ya. Iya, Bu. Oke. Setelah itu kita apa? Periksa. Cek janin kedua. Ini critical point. Sebelum suntik oksi kita harus cek ada janin kedua atau tidak. Karena kalau ada janin kedua kita lahirkan dulu janinnya, baru suntik oksi ya. Tidak ada janin kedua. Setelah tidak ada kita lakukan oksitosin. Ibu suntik ya Ibu, IM ya. Diaspirasi dulu, tidak ada baru. Kemudian setelah itu kita lakukan Penjepitan tali pusat. jepit potong gitu. Jadi kita melakukan injeksi dulu baru jepit potong ini juga sebenarnya dalam rangka delayed cord clamping, yaitu menunda pemotongan tali pusat. Kalau menunda pemotongan tali pusat itu tujuannya adalah memenuhi asupan zat besi ke bayi dulu supaya bayinya nggak anemia. Zat besi dan hematokrit yang ke bayi. Kemudian setelah itu baru kita jepit potong. Caranya jepit potong jangan buru-buru pegang klem. Tentukan, ingat tentukan itu tandai 5 cm. Tentukan 5 cm dari pusat bayi. Taruhlah segini lah 5 cm ya. Kalau segini 10. Ya segini 5 cm. Kemudian dari 5 cm ini kita urut ke arah bayi. Nah, dalam rangka mengurut ke arah bayi ini juga memenuhi zat besi ke bayi, cadangan Fe ke bayi. Ya. Setelah tentukan kita urut ke arah bayi 3 cm. Baru klem pertama. Kamu kalau pakai umbilical klem boleh pakai klem ini langsung. Kemudian setelah itu urut ke arah ibu 2 cm balik ya, baru di setelah itu nah itu ya tadi ingat tentukan 5 cm, urut ke arah bayi dulu, ingat untuk menuhin darah ke sana 3 cm, kemudian klem urut ke arah ibu 2 cm klem. Kemudian di potong itu dilindungi. Potong. Kemudian ini taruh sini. Setelah itu bayi di IM-kan. Caranya udah angkat aja bayinya. Angkat bayinya, Bu. Ini saya taruh di sini. Posisinya seperti katak, ya. Kemudian ini sejajar puting susu, ini menengok ke salah satu bagian kepalanya. Biar pakaikan topi. Udah kanan, kanan. Kemudian tutupi. Ya. Biarkan tidak ada ibu, biar dia nyari nenek ibu sendiri ya. Oke, setelah itu baru kita mengeluarkan area-area plasenta. Jadi manajemen aktif skala 3 itu apa saja? 1. Oksitosin dulu. Yang kedua, dipotong nggak masuk manajemen. Manajemen aktif skala 3 itu adalah kegiatan yang kita lakukan untuk mengeluarkan plasenta. 1. Oksitosin, yang kedua PTT, yang ketiga PTT
keluarkan plasenta. Yang keempat, Periksa plasenta. massase. Ingat, itu kuncinya. Manajemen aktif kelas 3 itu ada 4. Habis oksi tadi setelah kepotong dan mengendalikan, kita PTT. PTT itu peregangan atau penegangan, bukan penarikan. Jadi kita tegangkan. Kalau kamu neganginnya jauh, maka ini resiko copot, putus. Tapi kalau kamu mau kekuatan maksimal, kamu dekatkan. Caranya kamu pilihkan ditarik dulu, didekatkan dulu, kemudian baru ini lepas. Nah, 5 sampai 10 cm dari vulva. Ya. Kurang lebih seperti ini. Kemudian setelah itu kamu PTT seperti ini caranya ya. Seperti ini, kemudian tangan kiri di atas, tangan kiri di fundus. Kita melakukan perekaman dorsokranial. Ini ya. Dorsokranial itu ke arah ke bawah sini. Kemudian ke atas. Dorso itu dorsal ke arah tulang punggung, kranial itu ke arah kepala. Jadi penekanan ke bawah kemudian ke atas. Oke, dia bertambah panjang lagi nih. Misalnya kan dia lepas nih, otomatis tali pusat bertambah panjang, kita dekatkan lagi. Urut dulu baru jepit. Ya. Kalau misalnya di PTT ternyata nggak tambah panjang lagi kan, misalnya itu apa yang harus kita lakukan? Tunggu, jangan PTT terus tarik terus, sabar, tunggu. Biasanya ada tandanya adalah semburan darahnya keluar dan tali pusatnya memanjang ya. Sudah, kita PTT lagi, kita arahkan ke bawah dan ke atas mengkecilan lahir, kemudian baru kita tangkap. Nah, penangkapan ini adalah pengeluaran plasenta. Ini adalah manajemen aktif skala 3 yang ketiga. Oksi, PTT, plasenta. Nah, taruh dulu. Setelah itu yang penting 15 detik. Kan ini ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini kan nggak keras ini. Nanti perutnya biasanya kalau misalnya dia ngeras ini teraba. Kayak gini intinya. Ya. Ada bulatan. Biasanya ada kerasan bulatan kayak bola. Nah, gitu. Kalau sudah keras bagus, artinya berkontraksi. Kalau tidak, biasanya mungkin nanti perdarahan. Nah, itu yang kita tangani saat itu. Kalau misalnya sudah keras bagus, oke. Kita lakukan pengecekan kelengkapan plasenta. Oke, dari ini bagian fetal apa maternal? Di sini. Bagian fetal itu yang kemana? Maternal yang kemana? Itu ke bayi. Ya, kira-kira ini nyambungnya ke siapa? Ke bayi. Berarti ini bagian fetal. Ukur diameternya semana. Kamu harus tahu nih kira-kira tanganmu. Tanganmu segini berapa itu kamu harus tahu. Kemudian setelah itu lihat insersinya di tengah. Kemudian panjang tali pusatnya berapa senti. Kemudian ketebalannya berapa senti ya. Setelah itu kita balik. Kemudian kita cek ini selaputnya ada yang robek atau tidak. Kemudian kita buka ya, boleh dihitung kotiledonnya berapa normalnya, 18 sampai 20 ya. Kemudian kita boleh cek. Kemudian tegangkan, siapa tahu ada yang keluar copot, ada yang ketinggalan ya. Itu yang untuk ngitung bayinya itu nggak sih? Kenapa? Yang biasanya kan kalau ibu-ibu yang bersihin ini Bu ya kan ada yang dihitung-hitung itu jumlah anaknya. Jumlah kotiledon. Jadi kan kita secara teori kita kan tahu jumlah kotiledon normalnya berapa. Nah, kalau misalnya nggak normal atau sedikit banget, siapa tahu ada yang tertinggal ya. Tuh. Bukan menghitung-hitung dalam rangka yang lain ya, tapi dalam rangka mengecek secara fisiologis normalnya seperti apa. Ini dilipat, masukin ke plasenta.
dilipet dulu tadi ya. Kalau nggak dilipet nanti berantakan darahnya mengucur kemana-mana ya. Oke, kemudian setelah itu Evaluasi adakah laserasi? evaluasi laserasi, pakainya laser. Ya, kita cek dia ada jam 12 bagian klitoris ada yang luka atau tidak. Karena kalau klitoris ada yang robek itu kan pembuluh darah. Itu ucur biasanya ya, sakit. Ucur. Nah, ini tidak ada. Kemudian ke arah jam 3 ada jam 6 ada jam 12 ada 3. Kemudian kita buka bagian dalamnya kayak mana. Kalau misalnya ada darah nih, coba kita dep berhenti. Begitu kita keluarkan ngucur lagi, berarti ini ada perdarahan, ini biasanya perdarahan aktif kayak gitu. Kemudian kalau memang ada ruptur kita heading saat itu. Kalau nggak ada ruptur kita lanjutkannya apa? Kita bereskan. Nah, cek kontraksi dulu. Oke. Kita pastikan kontraksi uterusnya baik lagi. Bagus nih. Sambil kita boleh tangannya ini, Bu, boleh tangannya ke sini. Sambil ngelus-ngelus. Nah, boleh ya. Oke, kemudian Dekontaminasi alat. Dekontaminasi. Nah, kemudian dekontaminasi alat kita bereskan semuanya ya. Pertama kemudian kita cuci dari yang terbersih. Kemudian Ibu miring, Ibu. Miring. Apa? Nah, ini sambil digulung. Ibu miring, Ibu. Ini sambil digulung. Oke. Ya. Ini taruh ke sampingnya. Oke, kemudian setelah itu kita pakaikan baju. Balut, celana, kain biasanya ya. Biasanya udah digulung dulu biar gampang ya. Jadi caranya ini kain selendang, kain gendong ya. Kalau ditarik kayak gitu, lihat tadi bagian tadi setengah komernya mengarah kemana? Nanti mengarah ke Bali. Gimana itu bisa bergerak? Terus Sabar. Karena nggak langsung keluar ya, belum selesai prosesnya. Sebelum jaringan, ikat memecahkan. miring dulu dulu. Ya, sekarang miring ke sini. Oke, ini nanti bagian bawah ini bisa pakai air klorin. Ini dibilas pakai air gitu. Ini sekalian ininya ya, kemudian dibilas dengan air di titik. Kalian dengar ini. Ya, kemudian baru kita atur semua yang terkontaminasi, satukan dengan logam dengan logam. Ini masukin safety box. Kemudian ini juga jangan direndam, dibuang. Tuh, rendam.
Cuci Apa yang kita tangan lakukan? kembali. Cuci tangan, kemudian kita urusin Baik. Jadi ngurusin bayi itu ganti handscoon, pakai handscoon, terus ambil bayinya. Kan ini sudah 1 jam ya, sudah berhasil IMD gitu kan. Kemudian kita ambil bayinya, kita lakukan asuhan bayi esensial, seperti kita periksa fisik, kemudian timbang dulu, timbang ukur panjang badan, periksa fisik lah pokoknya. Kemudian kasih cap kaki, kasih gelang tangan, kasih salep mata, suntik vitamin. Itu pakai imunisasi. Ya, di situ kita monitor ibu kalah 2 jam pos. Setiap berapa menit? 15 menit pada jam pertama, 30 menit pada jam kedua. Apa yang diperiksa? Jadi teteh Demam darahnya, tekanan darahnya, suhunya, tinggi fundus uterinya, jumlah perdarahan, kandung kemihnya penuh atau tidak. Ya, oke. Sudah jelas? Ada yang beda dari yang diajarkan? tadi ibu cuma kelewat di bagian yang kandung kemih terus sama Oh, cek Udah. dulu sebelum. tadi sebelum itu bu dekontaminasi alat. Oh iya, tadi cek ini apa namanya, kontraksi sama kandung kemihnya. Nah, baru kita dekontaminasi. Jadi sengaja saya dekontaminasinya, bersihkan ibunya dulu supaya beres, nanti ngerendam alatnya baru. Oke, setelah itu baru di alat.